Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niki dengan NIM 8622410071 dari kelas RA2 PGSD semester 3. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Ibu Hilda dan Yartika MPD. Oke, langsung saja, selamat menonton. Oke, kalau menurut saya dulu itu guru lebih berperan sebagai transmitter of knowledge. Jadi guru itu yang paling banyak, yang paling aktif gitu ya, yang paling banyak ngomong. Nah, muridnya itu tinggal nerima gitu dan menghafalin. Nah, sekarang peran guru itu jadi lebih relevan gitu ya sebagai learning facilitator. Artinya, guru itu bukan cuma ngasih materi, tapi memfasilitasi siswa supaya aktif, berpikir kritis dan berani berpendapat. Terus di zaman sekarang juga kan informasi itu gampang ya diakses. Jadi tugas guru itu bukan cuma sekedar ngasih tahu gitu, tapi membimbing cara belajar yang benar. Makanya menurut saya pribadi peran guru itu sebagai fasilitator itu jauh lebih relevan saat ini. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa ini pertanyaannya? Oke, saya pernah tahu kasus baik dari pengalaman sekitar saya maupun dari berita. Nah, di mana lingkungan sekolah itu terlalu menekankan siswa. Misalnya guru itu sering membandingkan siswa satu dengan yang lainnya gitu, atau memberi label anak pintar dan anak bodoh. Nah, faktor penyebabnya itu karena pola pikir pendidik yang masih fokus ke nilai akademik saja dan kurang memperhatikan gitu ya, kurang memperhatikan kondisi psikologi siswa. Akibatnya apa? Akibatnya siswa itu menjadi minder gitu ya, terus takut salah, bahkan ada yang kehilangan motivasi belajar. Nah, hal ini juga banyak dibahas dalam jurnal pendidikan dan berita tentang kesehatan mental siswa di sekolah. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Kalau menurut saya pribadi, disiplin itu penting ya, tapi caranya juga harus manusiawi gitu. Guru itu bisa menegakkan aturan dengan konsisten, tapi menggunakan pendekatan yang hangat. Misalnya tuh kalau siswa melanggar aturan, guru itu tidak langsung marah gitu ya, atau menghukum si siswa, tapi mengajak bicara, menjelaskan kenapa aturan itu penting gitu ya. Nah, dengan begitu siswa merasa dihargai, bukan malah takut tuh ya sama kita. Jadi disiplin itu tetap jalan, tapi hubungan guru dan siswa juga tetap baik. Mungkin itu sih. Oke, ini pertanyaan yang keempat ya. Apa nih pertanyaannya? Oke, langsung saja saya jawab. Menurut pandangan saya sendiri, pendidikan Islam itu sangat berkontribusi gitu ya dalam membentuk etika peserta didik. Karena apa? Karena dalam pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja gitu, tetapi juga nilai moral dan akhlak. Contohnya seperti pembiasaan berdoa sebelum belajar, mengajarkan sikap jujur, sopan kepada guru, dan saling menghormati gitu ya sesama teman. Nah, hal-hal kecil seperti ini kalau diterapkan secara konsisten di sekolah, lama-lama akan membentuk karakter siswa. Baik, mungkin hanya itu jawaban dari saya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir kali ya. Ini pertanyaannya ada di sini. Oke, langsung saja aku jawab. Nah, kalau pendidikan hanya dianggap sebagai proses transfer pengetahuan saja gitu ya, menurut saya itu kurang tepat. Karena apa? Karena pendidikan itu harusnya tidak hanya membuat siswa pintar secara akademik saja, tetapi juga membentuk kepribadian gitu dan cara berpikir. Nah, pendidikan itu bisa mengubah manusia, bukan dalam arti mengubah kodratnya, tetapi mengembangkan gitu ya potensi yang sudah ada dalam diri manusia atau si siswa tersebut. Nah, dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum dewasa secara sikap jadi lebih matang gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Itulah jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.